Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Fitri dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar, proses, dan hasil belajar. 1. Konsep dasar proses belajar. Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna. Konsep merupakan suatu pengertian tentang suatu objek. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila semua paradigma masyarakat perguruan tinggi telah memahami dengan baik tentang proses pembelajaran mahasiswa aktif, learning how to learn, penyiapan sumber daya telah diatur dengan baik, dan penyiapan konten yang sudah tersedia dengan baik, dan SAP yang telah mengatur dengan baik mekanisme proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lebih mudah. Perkembangan konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar dan konsep belajar. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem. Mayer tahun 2002 mengemukakan bahwa semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni persiapan, penyampaian, pelatihan, penampilan hasil. 2. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar karena kegiatan belajar merupakan proses. Sedangkan hasil belajar adalah sebagian hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan. Hasil belajar siswa adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk angka. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan mengakibatkan perubahan terhadap tingkah laku pada setiap individu. Hasil belajar ini yang menjadi salah satu acuan keberhasilan belajar seseorang siswa dalam proses pembelajaran. Indikator hasil belajar. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali ditulis oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, ranah, kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Tujuan penyajian ke dalam bentuk sistem klasifikasi hierarki ini dimaksudkan untuk mengkategorikan hasil perubahan pada diri siswa sebagai hasil pembelajaran. Menurut Bloom, indikator berhasil mencangkup 3 ranah, yaitu A. Cognitive domain atau ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencangkup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, yaitu A. Knowledge, B. Comprehension, C. Application,
D. Analisis, E. Sintesis, F. Evaluating. B. Efektif domain atau ranah efektif. Ranah efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri ranah efektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti pelajaran agama di sekolah, dan sebagainya. Ranah efektif ini ada 5 tingkatan, dari yang paling sederhana ke yang kompleks, yaitu A. Receiving, B. Responding, C. Valuing, D. Organizing, E. Characterization by value. C. Psychomotor domain atau ranah psikomotor. Psikomotor berhubungan dengan motor, sensori motor atau perspektual motor. Jadi ranah psikomotor berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan gerak tubuh atau bagian-bagiannya. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Terdapat 4 tingkatan, yaitu A. Initiatory, B. Pre-routine, C. Routinized, D. Keterampilan produktivitas, teknis, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai oleh siswa di sekolah merupakan salah satu ukuran terhadap penguasaan materi pelajaran yang disampaikan. Peran guru dalam menyampaikan materi pelajaran dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa penting sekali untuk diketahui. Artinya, dalam rangka membantu siswa mencapai hasil belajar yang seoptimal mungkin. Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni A. Faktor dari dalam diri siswa atau faktor internal, meliputi cacat tubuh, bakat, minat, kesehatan mental, dan intelijensi. B. Faktor yang datang dari luar diri siswa, faktor eksternal, meliputi keluarga, ekonomi keluarga, sekolah, atau masyarakat. Pengaruh dari dalam diri siswa merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadarinya. Siswa harus merasakan adanya suatu kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.